Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga tetap sehat, tetap semangat. Hari ini bertemu lagi dengan Miss Win di pelajaran IPS yang akan membahas tentang lingkungan buatan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang lingkungan alam, yaitu lingkungan yang tercipta secara alami. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang lingkungan buatan. Tapi sebelum itu, coba perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Ada gambar apa saja itu? Ada berapa gambar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 gambar. Kalau kita perhatikan, 8 gambar itu adalah contoh-contoh lingkungan buatan yang akan kita pelajari. Penasaran? Atau sudah tahu bahkan? Ya, tidak apa-apa kalau belum tahu. Sebelum kita sampai ke contoh-contoh itu, harus kita tahu apa itu lingkungan buatan. Nah, lingkungan buatan adalah, lihat, lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia. Berbeda dengan lingkungan alam yang tercipta dengan sendirinya atau dengan secara alami, lingkungan buatan itu adalah lingkungan hasil buatan atau diciptakan oleh manusia. Jadi yang awalnya tidak ada menjadi ada karena dibuat oleh manusia. Itu yang disebut dengan lingkungan buatan. Lantas lingkungan buatan itu apa saja? Tentu saja lingkungan buatan ini adalah lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena kita tahu kan kalau lingkungan itu adalah ruang di sekitar kita yang kita tinggali. Nah, lingkungan buatan apa saja yang ada di sekitar kita yang sering kita manfaatkan atau kita tempati bahkan. Nah, apa saja sih contoh dari lingkungan buatan? Tahu? Ya, kalau belum tahu kita lihat. Yang pertama contohnya lingkungan buatan adalah persawahan. Persawahan berasal dari kata sawah, artinya adalah sebuah lahan yang dibuat manusia untuk menanam tanaman. Biasanya persawahan itu ditanami oleh padi, bayam, kangkung, singkong, tomat, wortel, dan masih banyak lagi. Itu yang disebut dengan persawahan. Misalnya ulangi, persawahan adalah lahan yang dibuat manusia untuk menanam tanaman seperti padi, bayam, kangkung, dan lain-lain. Nah, seperti kita tahu, makanan pokok sebagian besar warga negara Indonesia atau masyarakat Indonesia itu adalah beras. Beras itu berasal dari mana? Padi. Oleh karena itu, sebagian besar sawah atau persawahan di Indonesia itu lebih banyak ditanami padi untuk bisa mencukupi kebutuhan pangan masyarakat kita. Selanjutnya, contoh lingkungan buatan yang kedua adalah perkebunan. Kebun. Pernah mendengar ya kebun ya? Lihat kebunku. Nah, kalau lagu itu pasti kalian hafal. Kalau di sini kita akan membahas tentang perkebunan. Perkebunan itu apa? Perkebunan adalah lahan yang ditanami tanaman tertentu oleh manusia. Kalau sawah itu bisa ditanami dengan berbagai macam tanaman di satu tempat. Kalau perkebunan itu berbeda. Perkebunan itu biasanya hanya ditanami satu tanaman untuk satu lahan. Jadi dia khusus, dia tertentu. Makanya disebut banyak istilahnya ya. Nah, contohnya itu kan teh. Kalau ditanami teh berarti dia perkebunan teh. Ditanami karet berarti dia perkebunan karet. Ditanami kopi, perkebunan kopi, kelapa, tebu juga seperti itu. Jadi, bisa ulang, perkebunan adalah lahan yang ditanami tanaman tertentu oleh manusia. Jadi tidak ada tanaman campur di dalam satu lahan itu tidak. Biasanya hanya satu tanaman. Perkebunan teh, perkebunan karet, perkebunan tebu, perkebunan kelapa dan lain-lain. Itu yang disebut perkebunan. Nah, hasil olahan tanaman itu bermanfaat untuk kebutuhan manusia. Tentu saja manusia menanam tanaman pasti akan dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Jadi hasilnya ya digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, contoh yang selanjutnya permukiman. Permukiman, mukim itu tinggal, artinya permukiman itu apa? Permukiman adalah daerah yang dibuat manusia untuk dijadikan tempat tinggal. Biasanya kalau kita menyebutnya lebih sering ke perumahan.
Ya kan, kalau perumahan tahu ya Kak ya. Perumahan ya sama dengan permukiman, tempat kita tinggal kan. Nah, permukiman itu daerah yang memang sengaja dibuat oleh manusia untuk dijadikan tempat tinggal. Awalnya mungkin daerah itu kosong, tapi oleh manusia dibuat rumah, dibuat bangunan untuk bisa ditempati oleh orang lain, bisa ditempati oleh manusia. Nah, itulah yang disebut dengan permukiman, yaitu daerah yang dibuat manusia untuk dijadikan tempat tinggal. Permukiman biasanya berisi rumah yang digunakan sebagai tempat berkumpul dan beristirahat. Ya, lebih banyak diisi dengan rumah ya kalau permukiman itu sebagai tempat tinggal manusia. Dan biasanya lagi permukiman itu berada di dataran rendah. Dataran rendah kemarin apa? Ya, daratan yang tingginya antara 0 sampai 200 meter dari permukaan laut, itu dataran rendah. Nah, biasanya di daerah itulah dibangun permukiman. Atau ada juga yang dibangun di atas air. Wow, keren ya. Kalau di daerah Jawa kebanyakan sepertinya tidak ada yang dibangun di atas air. Contohnya yaitu kampung apung. Karena di atas air, jadi rumah pun dia mengapung di atas air. Kalau dulu kita lihat iklan RCTI itu ada ya, pasar apung. Nah, seperti itu Kak. Jadi permukimannya atau perumahannya juga mengapung di atas air. Itu jarang, tapi ada di Indonesia. Oke, selanjutnya. Nah, itu gambar apa kira-kira ya? Betul, itu adalah gambar bendungan dan waduk. Bendungan dan waduk. Apa Miss bendungan dan waduk? Kalau bendungan adalah bangunan yang dibangun untuk menahan aliran air. Sedangkan waduk adalah salah satu contoh danau buatan. Kalau kita lihat pengertiannya, danau kemarin apa? Danau adalah genangan air yang luas yang dikelilingi oleh daratan. Begitu juga dengan waduk. Nah, bedanya kalau danau itu genangan air yang luas tapi tercipta secara alami. Kalau waduk itu genangan air yang luas juga tapi sengaja dibuat atau ditampung oleh manusia. Nah, bangunan untuk tempat menampungnya itu apa? Bendungan. Jadi kalau kita bedakan, bendungan itu adalah bangunan yang digunakan untuk menahan aliran air sungai supaya tidak mengalir. Nah, hasil dari penampungan itu, hasil dari air sungai yang ditahan oleh bangunan itu disebut dengan waduk. Itulah sebabnya waduk itu disebut sebagai danau buatan. Bentuknya seperti danau tapi dia dibuat oleh manusia. Bingung atau paham? Paham. Nah, kalau masih bingung kita lihat nih gambarnya. Nah, bedakan. Kalau bangunannya dilihat ya Kak ya, itu bangunan yang berupa semen, yang seperti bangunan itu berdiri itu yang disebut bendungan. Dia berada di sepanjang aliran air sungai. Gunanya adalah untuk menahan aliran air sungai itu supaya tidak mengalir lepas sehingga terbentuklah waduk. Terbentuklah waduk atau danau buatan. Seperti itu ya, pinter ya. Oke, bisa kita lanjut ya Nak ya. Nah, contoh contoh lingkungan buatan selanjutnya. Oh, ini ada fungsinya ternyata Nak, bendungan dan waduk itu. Fungsi yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik itu ada banyak, ada tenaga air, tenaga uap, tenaga nuklir, banyak. Nah, kalau bendungan dan waduk itu sendiri karena airnya ditampung dalam jumlah banyak sehingga air tersebut bisa digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, pengairan pertanian. Biasanya waduk dan bendungan itu dibangun di di pinggiran atau di sekitar daerah pertanian sehingga ketika musim kemarau datang pengairan bisa dilakukan dari waduk dan bendungan itu. Fungsi yang ketiga yaitu budidaya ikan. Nah, ini sudah jelas ya. Ketika waduk itu terjadi atau ketika waduk itu sudah dibuat bisa digunakan untuk memelihara ikan atau yang disebut dengan budidaya ikan. Sampai di sini paham atau makin bingung? Pasti paham. Insya Allah paham ya, pintar ya. Oke. Contoh lingkungan buatan yang selanjutnya adalah taman kota. Pernah ke taman kota? Ya, Misun yakin banyak dari kalian yang pernah ke taman kota. Taman kota itu apa?
Kalau kalian pernah ke taman kota, mungkin masih sudah bisa mengira-ngira ya kira-kira taman kota itu apa ya. Nah, taman kota adalah sebidang tanah yang ditumbuhi rerumputan atau pepohonan di tengah kota. Nah, biasanya pemerintah itu sengaja membuat taman di tengah-tengah kota. Artinya sebidang tanah itu awalnya kosong. Sebidang tanah itu awalnya kosong, tapi memang sengaja ditanami rerumputan atau pepohonan untuk selanjutnya dijadikan taman kota. Kenapa di tengah kota? Supaya itu bisa dijadikan tempat untuk penduduk atau untuk warga di sekitar tempat itu untuk sekedar refreshing, untuk sekedar di situ ada gambarnya kayak ada yang bermain di situ, ada yang olahraga, ada yang hanya bersantai dengan keluarga. Nah, itu fungsinya taman kota. Jadi bisa ulangi, taman kota adalah sebidang tanah yang ditumbuhi rerumputan atau pepohonan di tengah kota. Itulah yang disebut taman kota. Selanjutnya, tuh lihat. Kalau lihat itu gambarnya, kira-kira gambar apa itu? Ya, betul. Itu adalah gambar jalan. Jalan itu apa? Kalian sudah sering ya dengar kata jalan dan bahkan kalian pun sudah sering jalan-jalan di atas jalanan kan pastinya. Tapi apa sudah tahu pengertian jalanan itu apa? Jalan adalah lingkungan buatan yang dibuat manusia untuk menghubungkan satu tempat ke tempat lain. Nah, jalanan itu kan panjang ya Kak. Jalan itu sengaja dibuat panjang, dibuat manusia untuk menghubungkan satu tempat ke tempat lain. Misalkan kita mau pergi ke Bekasi, sementara kita tinggal di Pondok Cabe. Dari Pondok Cabe ke Bekasi, pasti kita lewat jalan kan? Nah, itulah yang disebut dengan jalan. Jadi jalan itu memang sengaja lingkungan buatan yang dibuat oleh manusia untuk menghubungkan satu tempat ke tempat lain. Yang dalam hal ini adalah menghubungkan Pondok Cabe dan Bekasi. Jadi ada rutenya, ada jalannya yang bisa kita lewati, bisa kita lalui jika ingin ke Bekasi. Itulah jalan. Paham ya Kak ya? Sampai di sini jalan? Oke, kalau paham kita lanjut. Lihat itu gambar apa? Betul, itu gambar jembatan. Jembatan itu juga termasuk lingkungan buatan. Jembatan itu apa? Bangunan yang menghubungkan dua tempat terpisah. Biasanya jembatan dibangun di atas sungai atau danau. Kalau jalan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia untuk menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain. Kalau jembatan adalah bangunan yang menghubungkan dua tempat terpisah. Misalkan satu tempat ini terpisah oleh sungai. Nah, kalau kita misalkan mau ke desa seberang atau ke tempat yang di seberang sungai itu, ya masa iya kita berenang menyeberang sungai? Repot ya kalau sungainya alirannya kecil, kita bisa lewat dengan jalan kaki. Nah, kalau tidak bisa-bisa kita tenggelam bahkan hanyut di aliran sungai. Nah, untuk itulah dibangun jembatan di atas sungai tersebut supaya apa? Kita bisa menyeberang, kita bisa terhubung antara satu tempat di pinggir sungai ini dengan tempat di seberang sungai yang lain. Itu jembatannya, pinter ya. Diulangi lagi, jembatan adalah bangunan yang menghubungkan dua tempat yang terpisah. Biasanya itu dibangun di atas danau atau di atas air. Itu yang disebut dengan jembatan. Tapi di jalan juga ada jembatan loh Kak, yang disebut dengan jembatan penyeberangan orang. Itu juga kan jembatan. Tidak mungkin kan kita misalkan mau nyebrang jalan terus langsung asal seret lewat di tengah jalan, bisa ditabrak mobil Kak kamu ya. Nah, jadi untuk bisa nyebrang jalan menghubungkan satu sisi jalan dengan tempat di seberang jalan yang lain itu dibangunlah jembatan. Jadi jembatan bisa dibangun di atas sungai, danau atau di atas jalan. Biasanya disebut dengan jembatan penyeberangan orang. Itu juga jembatan namanya. Selanjutnya, nah karena ada kapal terus laut, berarti itu apa? Pelabuhan. Pelabuhan itu apa? Pelabuhan adalah tempat kapal laut berhenti atau berlabuh di daratan. Biasanya dibangun di daerah pantai yang luas. Kak, kalau kapal itu kan pasti di laut yang luas ya. Ketika dia berhenti atau berlabuh,
di daratan yang daratan itu biasanya masih berseberangan dengan laut itu. Nah, daratan tempat berhentinya kapal atau berlabuh itu disebut dengan pelabuhan. Di situ semua kapal berhenti. Jika ingin ke daratan, mereka akan berhenti di situ, bukan di tengah-tengah laut. Terus mereka lompat dari kapal nyebrang ke pinggir untuk sampai daratan, tidak. Tapi kapal itu berhenti berlabuh di pelabuhan supaya bisa turun ke daratan. Seperti itu ya pinter ya. Contoh selanjutnya, sudah bisa ditebak kan? Ada pesawat. Berarti apa itu lingkungan buatannya? Yaitu bandar udara. Ya, bandar udara itu apa? Bandar udara adalah tempat pesawat terbang lepas landas dan mendarat. Kalian pernah naik pesawat? Nah, tempat kalian lepas landas dengan menggunakan pesawat itu dan juga tempat kalian mendarat setelah menggunakan pesawat, itulah yang disebut dengan bandar udara atau biasa disingkat bandara. Jadi jangan bingung ya, bandar udara atau bandara Miss, sama saja. Bandar udara, bandara ya itu tempat berhentinya tempat pesawat terbang lepas landas dan mendarat. Itu ya Kak ya. Bandar udara itu tidak terbuat dengan sendirinya, tidak terbuat secara alami, tapi dia dibuat dan diciptakan oleh manusia. Nah, itu tadi contoh-contoh lingkungan buatan yang ada di sekitar kita. Semua lingkungan itu dibuat oleh manusia untuk menunjang, untuk memfasilitasi kebutuhan dan kehidupan kita. Jadi sama seperti lingkungan alam yang harus dijaga, lingkungan buatan pun juga harus dijaga. Sampai di sini bisa dipahami pintar? Ya. Alhamdulillah kalau bisa. Jika memang ada kesulitan silakan tulis di kolom komentar atau bisa menghubungi Miss langsung. Ya Nak ya. Terima kasih atas waktunya. Tetap sehat, tetap semangat, selalu jaga kesehatan ya pintar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.